Oke kakak semuanya, kabar gembira untuk teman-teman yang mungkin TMS pada seleksi P3K tahap 1 maupun juga TMS pada seleksi CPNS 2024 maupun juga belum melakukan pendaftaran di tahap 1. Di sini nanti teman-teman bersiap-siap untuk mendaftar ya pada seleksi P3K tahap 2. Tentunya ini merupakan kabar gembira yang nanti batas akhirnya ini adalah tanggal 31 Desember 2024. Nah, selengkapnya silakan simak informasi ini. Oke, teman-teman, pertama-tama di sini kita kutip ya informasi pertama dari jpn.com, yaitu Kepmenpan RP 634 tahun 2024. Ini senjata honorer TMS ya, dan juga belum melamar. Cermati 11 ketentuan ini ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Keputusan Menteri Perekonomian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmenpan RP nomor 634 tahun 2024 menjadi senjata honorer TMS alias tidak memenuhi persyaratan dalam pelamar yang belum pernah melamar CPNS, yaitu maupun juga P3K. Nah, dalam Kepmenpan RP nomor 1634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data TKN tahun anggaran 2024. Ini Menteri Pendekuran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiatini membuka kesempatan seluas-luasnya yaitu bagi honorer. Banyak pengaduan yang masuk terutama dari honorer database PKM gagal daftar P3K 2024 ya tahap pertama dan dinyatakan TMS. Tidak sedikit pula yang belum bisa daftar dengan berbagai alasan ya. Ini adalah kata Menpan RP kemarin di tanggal 21. Dan dia menjelaskan sesuai ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, honorer harus diselesaikan ya pada bulan Desember 2024. Untuk menjalankan amanat itu, lanjut Rini, pihaknya menerbitkan Kepmenpan RP nomor 634 tahun 2024 pada tanggal 10 Desember kemarin. Diharapkan Pemda bisa merespon positif ya langkah pemerintah pusat ini. Jadi untuk menuntaskan masalah honorer, pusat tidak bisa bekerja sendiri. Pemda ini paling menentukan ya, karena mereka lah yang di sini mengusulkan honorernya. Dan lebih lanjut, Menteri Rini menyampaikan dalam Kepmenpan RP 634 tahun 2024 ini terdapat 11 ketentuan utama. Yang mana ada pun 11 poin tersebut telah sebagai berikut ya. Yang pertama, diktum pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN PKN ini mengikuti seleksi P3K ya, yaitu dalam hal memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang kedua tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi CPNS 2024. Kemudian yang C yaitu belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Kemudian untuk diktum kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ya, baik itu TMS seleksi P3K tahap 1, TMS CPNS maupun juga belum melakukan pendaftaran, maupun juga sudah melakukan pendaftaran tapi belum resume, maka di sini hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, kemudian disambut di diktum ketiga ya, yaitu pelamar yang dimaksud pada diktum pertama, itu nanti melamarnya itu pada ini ya, jabatannya. Yang pertama yaitu pengelola umum operasional. Kemudian yang kedua yaitu operator layanan operasional, yang ketiga pengelola layanan operasional, yang keempat penata layanan operasional. Kemudian di diktum keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud itu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menteri ya. Kemudian diktum kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud itu adalah kepada Menteri. Kemudian diktum ke-6, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika mereka nanti berperingkat terbaik ya. Kemudian untuk diktum ke-7, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah formasi, maka nanti diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian untuk diktum ke-8, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 itu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian ya kepada Menteri. Jadi jika misalkan melihat kondisi ini, maka teman-teman yang awalnya TMS di tahap 1 maupun juga TMS CPNS maupun juga belum mendaftar, sepertinya di sini nanti kalian bisa mendaftar ya di tahap 2, tinggal kita menunggu waktu saja nih.
Kemudian untuk diktum ke-9 dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk P3K ya. Nah ini adalah dan paling lama ini 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai persyaratan jabatan. Kemudian yang ke-10 diktum ke-10 ya, yaitu dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan. Sebenarnya dimaksud itu penyesuaian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan menteri dan juga diktum ke-11 adalah keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan teman-teman, yaitu tanggal 10 Desember kemarin ya, 20 teman-teman. Dan tindak lanjut dari Kemenpan RB tersebut ini disampaikan kemarin ya, yaitu di tanggal 20 kemarin. Bahwasanya di akun Instagram resminya Kemenpan RB juga telah diberikan pengumuman bahwasanya tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1 ini bisa ikut periode kedua teman-teman. Ya pada pendaftaran ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ya. Jadi untuk saat ini kata saat ini adalah merujuk pada sehari kemarin ya. Kalau misalkan sekarang ini tanggal 21 ini adalah di tanggal 20 nih. Ya tanggal 20 itu pemerintah tengah mengakselerasi agar tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam database PKN ini punya kesempatan untuk mendaftar pada seleksi P3K yang periode kedua ya. Dari sini kalau misalkan kita cek, ini adalah untuk di halaman kedua ya, ini adalah makanya di sini instansi pemerintah itu dihimbau segera untuk melakukan konfirmasi pemetaan tenaga non-ASN ya. Dan untuk data yang dipetakan itu apa? Data yang dipetakan yang pertama, yaitu siapa saja non-ASN PKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K periode 1. Yang kedua yaitu non-ASN database PKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS 2024. Yang ketiga yaitu non-ASN database PKN yang tidak mendaftar pada P3K periode 1 ya. Dan untuk konfirmasi data non-ASN oleh instansi, pemerintah dilakukan melalui SSJSN yaitu paling lambat tanggal 20 Desember ya. Kalau misalkan di sini ada teman yang mungkin bertanya ya, ini adalah yang TMS melakukan konfirmasi, itu adalah apakah perorangan ataukah yang melakukan instansi? Kalau misalkan kita merujuk pada ini adalah sepertinya yang melakukan konfirmasi, itulah instansi teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa dicek secara berkala, apakah di akun SSJSN-nya itu terjadi perubahan atau enggaknya. Nah ini, jadi instansi pemerintah dihimbau segera melakukan konfirmasi pemetaan ya. Jadi konfirmasi data non-ASN oleh instansi ya, jadi oleh instansi. Ini dilakukan di SSJSN paling lambat tanggal 20. Nah seharusnya kalau misalkan sudah, ini coba kalian cek secara berkala ya di akunnya, apakah terjadi perubahan yang awalnya TMS, kemudian bisa lanjut mendaftar P3K tahap 2, ataukah seperti apa. Jadi kita pantau bersama-sama di akun SSJSN. Atau mungkin bagi kalian yang mungkin sudah ada perubahan di SSJSN yang awalnya TMS sekarang bisa lanjut, silakan berbagi pengalaman ya. Di kolom komentar nanti kita diskusi seperti biasanya.